Shalom semua, selamat datang di SMMC secara atas talian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dipertemukan dalam sel ini walaupun secara atas talian. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, pimpin kami dari mula hingga akhir sel kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dan kami minta pertolongan-Mu supaya internet kami semua senantiasa lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya ada satu soalan untuk kita semua. Apakah azam kamu untuk tahun 2020? Saya beri masa kamu selama 2 menit untuk Anda menjawab soalan. Azam saya pada tahun ini, saya ingin berjaya dalam pembelajaran dan saya juga ingin ramai kawan-kawan kita yang di sekitar yang jarang ke gereja akan lebih semangat ke gereja dan juga semakin semangat untuk mengikuti aktiviti di gereja. Saya harap azam Anda pada tahun ini tercapai. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan yang terbesar tak akan tergoncangkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Mari nyanyikan bersama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan yang terbesar tak akan tergoncangkan.
Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal bersama, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, haleluya. Kerajaanmu kekal selama-lamanya, haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku menyembah-Mu, sungguh besar
besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hai semua. Oke, sekarang kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah hati, berkatilah pendengaran kami dan pengertian kami akan firman-Mu agar di mana pada malam hari ini kami dapat sesuatu daripada Engkau. Dan ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Oke, di mana tajuk kita yang kita sudah dengar pada minggu lalu daripada kenan kita, yaitu merebut kembali apa yang telah dirampas di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 hingga 6 dan juga di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 32. Nanti kamu baca ya. Jadi mari kita belajar apa yang telah dialami oleh kehidupan Daud ketika itu. Jadi sewaktu Daud pulang dari Filistin, kota Zilaf telah diserang oleh orang Amalek. Ketika ini Daud menghadapi dua serangan, yaitu serangan mentality emosinya dan juga serangan material yaitu barang-barang. Serangan mentality yaitu emosi. Ini di mana istri Daud telah ditawan dan bukan itu sahaja, rakyatnya juga kehilangan istri dan anak-anak mereka. Serangan material barang-barang di mana rumah mereka dihancurkan dan juga dibakar. Jadi seandainya Daud tidak dapat menyelesaikan masalah ini, mungkin Daud dibebani oleh masalah yang sangat membebankan. Kita juga mungkin putus asa kalau kita berhadapan dengan masalah yang dihadapi oleh Daud, kan? Nah, Alkitab jelas mengatakan Daud tetap menghadapi semua itu. Tapi bagaimana? Daud tidak lari dari masalah. Daud tidak lepas tangan membiarkan mereka tanggung sendiri itu masalah atau melemparkan masalah itu sama orang lain. Jadi apa tindakan Daud dalam menghadapi semua ini? Yang pertama, memperkuatkan kepercayaan. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyatnya itu telah pedih hati, masing-masing kehilangan anak lelaki dan perempuan. Dalam keadaan ini, Daud tertekan secara rohani. Kita melihat keadaan Daud di mana dia dalam kesusahan. Tetapi baginya tidak bermakna tidak ada jawaban. Bagi dunia sudah tidak ada jawaban dan pengharapan, tetapi bagi Tuhan
Tidak ada tidak dapat dijawab dan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Dengan memperkuatkan kepercayaan, Daud mengandalkan Tuhan karena jawaban dalam semua yang Daud hadapi adalah berharap dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita juga mengalami pengalaman pahit yang sukar dan berat untuk kita hadapi? Mari kita mengandalkan Tuhan karena Dialah sumber jawaban dan pengharapan kita. Amin. Oke, jadi yang kedua, merebut kembali apa yang telah dirampas. 1 Samuel pasal 30 ayat 8. Ini di mana ayat ini Daud bertanya kepada Tuhan, patutkah dia mengejar mereka? Dan Tuhan menjawab, ya, pergilah kejar dan merampas semua yang telah dirampas oleh orang-orang Amalek itu. Kita melihat Daud tidak berdiam diri menunggu keajaiban terjadi, tetapi dia bertindak dan mendapatkan apa yang hilang. Di sini kita menyadari bahwa Tuhan menjawab pergumulan dan meringankan masalah kita jika kita bertindak. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Apa yang telah hilang atau dirampas dari hidup kita? Adakah kerajinan kita untuk beribadah, kesetiaan kita dalam membaca Alkitab, ketaatan kita dalam memberi persepuluhan? Mungkin di antara kita sudah berdoa, selalu hadir beribadah atau mengikuti persekutuan, meminta agar kita dipulihkan, dibebaskan, tetapi belum terjawab. Ingat, kita perlu bertindak, yaitu berdoa dan melakukannya. Dan mungkin juga di antara kita tetap teguh, yaitu on fire dalam menanti jawaban janji-janji Tuhan hingga pada waktunya Tuhan, kan? Amin. Jadi puji Tuhan, kiranya kita diberikan hati yang terus mengandalkan Tuhan. Kita berjuang ini melawan kepada siapa? Jadi mari kita melihat ayat ini dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mungkin di antara kita ada yang telah dirampas dalam hidup kita, yaitu dirampas cinta yang mula-mula kita kepada Tuhan. Sekarang tidak ada lagi. Dulu-dulu kita itu penyabar, lemah lembut, penuh kasih, rendah hati, penyayang, prihatin, dan banyak lagi. Tetapi sekarang itu semua sudah dirampas. Jadi saya mendorong untuk kita semua agar kita terus mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan pasti menjawab semua doa kita. Amin. Saya memetik petikan dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Yes, amin. Jadi mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami ya Tuhan hikmat, dan Engkau juga Tuhan telah memberikan kami makanan rohani pada malam hari ini. Kiranya kami ya Tuhan terus diteguhkan melalui firman-Mu. Dan inilah hidup dan hati kami dan perjuangan-perjuangan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Dan semuanya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, syukur untuk firman-Nya. Sekarang kita masuk dalam pengumuman. Pendaftaran kebaktian masih terbuka untuk sesi 1 dan sesi 2. Saya mendorong kita semua untuk mendaftarkan diri dalam kebaktian minggu ini. Untuk pendaftaran, sila berhubung dengan ketua sel ataupun terus kepada Puan Norieka. Pengumuman kedua, sel kanak-kanak akan diadakan secara atas talian pada hari Ahad jam 1 petang di channel YouTube resmi Sel Kanak-Kanak Beluran. Saya mendorong Anda semua untuk mengajak adik-adik dalam sel kanak-kanak ini. Mari kita bertemu lagi dalam sel muda-mudi pada minggu hadapan. Setiap hari Jumat pada jam 7 petang, saya mendorong kita semua untuk mengajak kawan-kawan kita untuk mengikuti sel muda-mudi ini bersama. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan khas muda-mudi, Anda boleh memberikannya kepada ketua sel di tempat Anda.
Anda juga boleh memberikan secara transaksi atas talian ke akun Bank St. Andrew Beluran. Sekarang kita masuk dalam ruangan doa syafaat. Mari kita berdoa untuk persekolahan kita, bagi yang bekerja dan keluarga kita agar sentiasa dilindungi dan sehat sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkati kepada kami semua yang masih bersekolah ya Tuhan. Untuk kami yang mempunyai exam, SPM dan STPM ya Bapak, berikan kami kebijaksanaan untuk kami yang bersekolah, untuk semangat belajar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk berkati orang yang masih bekerja ya Tuhan. Tolong Tuhan beri mereka tenaga yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Lindungi dan berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jumpa lagi dalam SMA Minggu Hadapan. Tuhan memberkati. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan kita, karena kita adalah umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.